Ada ayat yang dulu pernah diturunkan, ya, tapi kemudian tidak ada di Rasul Utsmani. Ada ayat yang kayak gitu. Nah, ini disebut dengan naskhul Quran, ya, naskhul qiraat dunal hukm. Ini disebut menasakh qiraatnya, tapi hukumnya tetap berlaku. Ajarannya tetap berlaku, tapi tilawahnya, qiraatnya nggak ada ditemukan dalam Al-Quran. Nah, di antara itu riwayat Aisyah. Dulu ada ayat Al-Quran yang mengatakan asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya fajliduhuma. Ya. Asy-syaikhu wasy-syaikhah, ya. Kakek-kakek dan nenek-nenek ketika keduanya berzina. Nah, ada ayat kayak begitu dulu, ya. Fajliduhuma, maka rajam atau cambuklah keduanya, ya. Oh, farjuhuma, ya. Rajamlah keduanya. Nah, itu ada kakek-kakek, nenek-nenek berzina. Tapi kemudian di Rasul Utsmani ayat ini tidak ditemukan. Nah, ini namanya satu ayat dinasakh, tapi hukumnya tetap berlaku. Kalau ada kakek-kakek nenek-nenek berzina, ya dirajam, ya, dirajam gitu. Ya. Jadi Rasul Utsmani inilah Rasul terakhir yang diakui. Karena di tahun terakhir wafatnya Rasulullah SAW itu Jibril sampai nyimak 2 kali Al-Quran ini secara full, ya. Ya. Dan itulah bacaan yang diakui, ya. Bacaan bersama Rasulullah bersama Jibril 2 kali dalam satu Ramadan itu khatam, ya. Dan yang menuliskan, ya, apa yang dibacakan oleh, ya, terakhir oleh Jibril ini adalah Zaid bin Sabit. Nah, ini tim panitia, tim, ya, lajnah, ya, kalau di sekarang, ya. Penulisan Al-Quran Zaid bin Sabit. Nah, sehingga tulisan inilah yang menjadi pedoman Rasul Utsmani itu. Maka ketika ada ayat-ayat yang tidak disebutkan di Rasul Utsmani, ini dianggap sudah dinasakh, sudah dinasakh. Di antaranya as-syaikh wasy-syaikh. Nah, atau munsihah. Tiba-tiba orang yang mau membaca ayat tersebut itu lupa. Jadi ada 2 sahabat. Ini dalam sholat mau baca ayat yang sudah pernah dihafal. Mau baca ayatnya nggak inget dia. Loh, kemana ayatnya ini? Kalau zaman dulu kan sudah hafal, itu hafal beneran, udah nggak lupa mereka itu, ya. Kalau udah sekali hafal nempel gitu. Tapi ini mau baca, loh, ayatnya kemana ini? Nggak ada gitu. Ada nih. Itu sampai 2 sahabat di dalam riwayat diceritakan gitu. Ada sahabat yang lain mau baca juga, loh, ayatnya kemana kok nggak ada. Nah, kalau sudah lupa ya udah nggak tahu ayatnya bunyinya apa gitu. Nah, gitu. Nah, ini nasrul qira'an, nasrul hukum. Nah, ini namanya, ya, qira'annya dihapus, hukumnya juga dihapus gitu. Bahkan Rasulullah SAW itu juga mengalami, ya, pagi dia dikasih ayat, malamnya sudah lupa, nggak ingat sama sekali ayatnya apa tadi gitu. Nah, inilah aulun siha, atau kami lupakan. Nah, ini Allah yang melupakan, ya. Nah, kalau kita hafalannya hilang, ya, karena memang kita yang melupakan itu sendiri, ya, bukan ayat yang dicabut Allah, ya, tapi kita yang melupakan ayat-ayat yang sudah kita hafal. Jadi kita ini nggak sadar ternyata banyak melakukan nasakh gitu. Nasakh sendiri kita, hafalan kita lupa.
Nah, dan begitu ya, dalam syariat kita ini banyak sekali nanti nasakh mansukh ya. Itu terjadi dalam Al-Qur'an, dalam syariat ini. Makanya nanti itu banyak sekali ya, setidaknya itu ya ada 4 mazhab ya, dalam menyikapi nasakh mansukh. Ada mazhabnya Yahudi nolak nasakh mansukh. Ada mazhabnya Syiah itu ngawur, nasakh mansukh itu semuanya bisa dinasakh mansukh gitu ya, ini kebablasan. Ada Mu'tazilah ya, itu mereka bilang nasakh mansukh ya secara akal masuk akal, logis ya, bisa lah ya terjadi, tapi secara syariat nggak ada gitu. Nah itu Mu'tazilah ya. Tapi kalau jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah, nasakh mansukh ya terjadi dan mungkin secara logis, secara aklian maupun secara syariat ya. Dan banyak nanti contoh-contohnya ya, nanti disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini ya. Nah itu nasakh mansukh. Dan nasakh mansukh ini ya'ti bi khairin ya, itu berdasarkan hikmah Allah ya. Ini bukan plan, inkonsisten, bukan, tapi ini semua bihikmatillah, dengan hikmah Allah. Karena orang yang beralasan menolak nasakh mansukh itu katanya ya, ini menunjukkan bahwa syariat tidak konsisten, Allah plan, itu kan salah satu aja ya alasan mereka menolak nasakh mansukh. Bukan itu kalau Syekh ya Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya ya, itu mengumpamakan nasakh mansukh itu kayak dokter ya, ngasih resep ke pasien gitu ya kan, ngasih obat gitu ya. Obatnya ini ada waktunya ya kan, kalau pusingnya udah nggak ada, udah jangan diminum yang ini ya. Kalau mualnya masih, minum yang ini gitu kan. Kalau demamnya sudah nggak ada, jangan diminum yang ini gitu. Nah syariat juga kayak begitu. Satu ajaran diturunkan karena satu ada maslahat ya. Ketika maslahatnya itu sudah nggak ada, digantikan dengan syariat yang lain yang cocok dengan maslahat di zamannya gitu ya. Jadi bukan syariatnya yang pelin-pelan, tetapi kondisi masyarakat itu yang berubah. Makanya nasakh mansukh itu juga terjadinya tidak semua dalam ya, ajaran Islam, hanya dalam halal hukum ya. Kalau dalam akidah nggak ada ya, nggak ada. Kalau dalam nilai dan akhlak juga nggak ada, nggak mungkin. Akidah dan akhlak itu ajaran yang abadi, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman semuanya sama. Allahu wahid tauhid ya. Nilai akhlak juga itu universal ya, dan abadi. Yang namanya keadilan itu wajib, yang namanya kezaliman itu selamanya dosa ya. Yang namanya kejujuran itu baik ya, yang namanya kebohongan itu buruk, itu selamanya sepanjang zaman. Itulah yang disebut al-qiyam wal adab ya, al-khulqiyah. Enggak berubah kayak begini. Wa kadzalikal akhbar, begitu juga informasi-informasi, berita-berita, kisah-kisah ini tidak terjadi nasakh mansukh ya. Kalau terjadi nasakh mansukh dalam berita, ini berarti kebohongan atau kebodohan gitu. Dulu dia cerita begini, sekarang ceritanya lain. Nah ini namanya, oh mungkin dulu nggak tahu, sekarang tahu. Atau dulu bohong, sekarang jujur misalkan. Atau sekarang dulu jujur, sekarang bohong gitu. Makanya nasakh mansukh itu nggak terjadi dalam masalah akhbar, informasi ya. Terjadi hanya dalam masalah ahkam, hukum saja. Itu pun tidak menyangkut masalah yang usul, hukum-hukum yang usul ya. Kewajiban ya, sholat dan seterusnya itu hukum-hukum usul ya. Nah itu ya. Jadi nasakh mansukh ini ya atas hikmah Allah
Dan Allah setiap kali menurunkan syariat pasti ada maslahatnya, ya. Pasti ada maslahatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Lalu Allah tegaskan, kenapa sih terjadi nasikh mansukh? Alam ta'lam, tidakkah kamu tahu bahwa Allah itu atas segala sesuatu itu maha kuasa, ya? Nah, ini betul-betul atas kekuasaan Allah, hak prerogatif Allah. Dia menurunkan syariat kemudian merubahnya, itu betul-betul hak Allah. Nah, orang yang mengakui kekuasaan Allah yang mutlak kayak begini, otomatis dia akan menerima yang namanya nasakh mansukh. Kalau orang menolak nasakh mansukh ini, menganggap Allah itu kurang kekuasaannya, ya Allah nggak mampu melakukan nasakh gitu. Nah, maka ayat ini menegaskan bahwa Allah itu mampu segala-galanya gitu. Jangankan merubah syariatnya, merubah manusia jadi khanazir wal qiradah saja bisa. Merubah bangsa Yahudi kalangan tuanya jadi babi, kalangan mudanya jadi kera. Itu saja terjadi zaman itu. Ya. Ini saking biadabnya mereka, itu sampai hukumannya istilahnya itu brengseknya itu lintas generasi. Generasi tuanya dan generasi mudanya nggak ada arah, sampai mereka itu dirubah jadi babi, dirubah jadi kera. Itu terjadi zaman waktu itu orang-orang Yahudi. Itu dalam satu wilayah, satu kampung. Ya, setelah itu mereka semuanya dimatikan, sehingga nggak menurunkan anak-anak babi, manusia babi atau manusia kera, nggak. Mereka dia musnahkan setelah itu. Ya, dan itu hanya di kampung tertentu. Nah, itu bagi Allah saja mudah. Nah, apalagi untuk ajarannya. Lalu kemudian ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah lahu mulku, memiliki kerajaan langit wal ardh dan bumi. Nah, ayat-ayat kayak gini Bapak Ibu kalau kita tadabburi, kalau kita yakini dan kalau kita hadirkan dalam kesadaran kita, ini tuh hidup kita itu tenang, setenang orang-orang Gaza yang digempur sedemikian rupa, tapi mereka tenang. Orang di luar Gaza itu khawatir dengan mereka, tapi di sana mereka tenang. Makanya di Australia gitu, 60 orang kaum wanitanya ini 60 orang langsung menyatakan masuk Islam, Bapak Ibu, hanya mendengar ucapan ibu-ibu Gaza gitu. Bayangkan Bapak Ibu orang digempur kayak begitu gitu. Ibu-ibunya, ucapannya itu bikin orang Australia yang jauh di sana berbondong-bondong masuk Islam gitu. Ini kan akidahnya luar biasa gitu. Punya keyakinan semuanya ini kekuasaannya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalah menang semuanya di hadapan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah kekuatan iman. Makanya orang di medan jihad itu adalah orang yang imannya paling tinggi, orangnya paling tinggi. Makanya fatwanya ahlul jihad itu lebih layak, lebih dekat dengan kebenaran daripada fatwanya orang-orang yang jauh dari medan jihad. Nah, sekarang kalau ada fatwa-fatwa tentang perjuangan
ya, kaum muslimin Palestina malam Israel, ada yang menuntutkan, ya Hamas, ada yang menuntutkan. Ini orang-orang fatwanya ini jauh dari medan jihad, ya. Ini nggak layak untuk diambil. Yang layak diambil adalah fatwanya mereka yang di medan jihad, karena fatwa mereka mendekati, ya lebih dekat dengan kebenaran, gitu. Nah, jadi kata-katanya saja bisa mendakwai, ya, masyarakat dunia, dan tidak hanya di Australia, ya, di seluruh negara Eropa Barat, ya, Barat Eropa Amerika, orang-orang berbondong-bondong baca Al-Quran, pengen tahu apa sih yang di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka ini, kok setegar ini mereka, ya, menghadapi, ya, gempuran yang kayak begitu, ya. Nah, ini mereka ini tenang di dalam terowongan, ada yang berhari-hari, gitu. Ada yang 30 hari di terowongan, menempati satu tempat, nggak keluar-keluar di situ saja, karena belum ada instruksi untuk nyerang, gitu. Nah, ini luar biasa. Nah, ini keyakinan kalau Anallaha lahu mulkus samawati wal ardh, ya, kerajaan, kekuasaan langit dan bumi itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan tidak ada bagi kalian itu selain Allah min waliyyin, wali itu orang terdekat, ya. Orang yang paling kenal, yang paling kita kenal itu wali terdekat, ya. Teman dekat itu disebut juga wali, ya. Kalau Allah itu paling dekat dengan kita, berarti kita ini wali Allah, gitu. Jadi kita wali itu diukur dengan kedekatan dia dengan Allah. Kita semuanya bisa jadi wali, gitu, ya. Ya, nggak hanya wali murid, wali santri, Pak, ya. Tapi kita juga bisa jadi wali Allah. Sedekat apa Allah dengan kita, disitulah kita, kewalian kita dengan Allah, ya. Nah, itu wali. Dan kalau wali kita Allah, pasti dia nasir, memberi pertolongan. Tidak semua orang yang dekat kita bisa memberikan pertolongan, ya. Jadi orang yang memberikan pertolongan tidak harus dekat dengan kita, tapi, ya, bisa dari jauh memberikan pertolongan, ya. Indonesia, ya, kirim obat-obatan, ya, kirim kapal rumah sakitnya ke Gaza, walaupun jauh. Ini nasir, memberi pertolongan. Tapi kalau digabung wali dan nasir, gitu, sudah dekat dan menolong lagi, itulah Allah, ya. Dekat dan menolong kita, ya. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah. Dekat dengan kita dan menolong kita. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Kalau kita dekat dengan Allah pasti ditolong, ya. Dan jangan khawatir, ya. Kesulitan apapun, solusi utamanya adalah mendekat Allah. Pasti ada pertolongan, gitu, Pak. Ibu-ibu punya masalah apa? Dekat aja sama Allah, Allah kasih solusi, kan itu. Ini keyakinan yang harus kita kuatkan, kita bangun, kita pupuk, ya. Sehingga setiap ada masalah itu bukan larinya ke yang lain. Ada masalah, ya, ke tetangga dulu. Ada masalah, WA temennya dulu, itu kan. Nah, sebelum itu kita lakukan, dekat dulu kepada Allah, ya. Sebelum kita ke teman-teman kita dekat kepada Allah. Allah yang ngirim teman kita datang ke kita, gitu. Enaknya. Jadi bukan kita yang SMS teman kita untuk datang, atau kita datang ke rumahnya, gitu. Kita ada masalah, dekatnya ke Allah, Allah kirim teman kita datang, ya kan? Oh, tiba-tiba, ya, ada aja, gitu. Itu kalau kita solusinya adalah mendekat kepada Allah. Pasti Allah itu nasir, pasti Allah menolong. Ya, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tapi kalau Allah sudah nggak deket, ya nggak ada yang nolong dengan kita, ya. Cukup, Bapak Ibu, 2 ayat.
Satu ayat lagi. Takutnya panjang. Ya apa-apa deh, secukupnya. Am turiduna an tas'alu rasulakum. Apakah kalian ingin an tas'alu rasulakum? Kalian itu minta kepada Rasul kalian. Ini di zaman Rasul dulu, ya, umat, ya, bangsa Arab itu ditanya oleh Allah, am turiduna an tas'alu rasul, hai kalian, apakah kalian mau minta kepada Rasulullah Muhammad SAW? Karena su'ila Musa min qabl, seperti Nabi Musa diminta oleh Bani Israel waktu itu. Ya, apakah kalian minta seperti permintaan Bani Israel? Apa permintaan Bani Israel kepada Musa? Arinallaha jahrah, ini kan keterlaluan. Tunjukkan kami kepada Allah, ya, ya, jahrah dengan mata telanjang. Ini permintaan yang sangat aneh. Tuh, tapi itu diminta oleh Bani Israel. Musa, kalau ente benar, ya, tolong lihatin kami kepada dengan Allah itu, Tuhan kami. Ini permintaan yang luar biasa. Aneh-aneh permintaannya, ya kan? Minta dibikinin Tuhan patung. Bikinlah kami, ya, patung seperti orang-orang itu punya patung. Permintaan yang aneh. Oh, macam-macam, ya. Nah, di zaman Rasulullah juga ada yang minta model-model kayak gitu. Orang-orang Arab, ya, terutama yang, ya, kafir Quraisy itu, ada yang minta. Bahkan Yahudi juga ada yang minta, ya. Ada yang minta, anzil alaina, ya, kitaban minas sama. Wahai Muhammad, kalau ente benar, tolong dong turunin kitab langsung dari langit gitu. Jadi mereka nggak mau Al-Quran yang diturunkan oleh Allah 5 ayat itu, ya, ke dalam hati Rasulullah SAW, ya, melalui Jibril. Itu nggak mau mereka terima. Mereka maunya itu bentuk kitab, ya, diturunkan dari langit langsung. Mereka melihat turunnya begitu. Ini kan permintaan yang aneh. Udah diturunkan Al-Quran nggak mau menerima. Minta lagi kitab langsung turun dari langit, nakra'u, biar kami baca. Ada yang minta kayak gitu. Ada yang minta lagi, ya Muhammad, fajir lana anhar nattabi'uka. Ini permintaan mereka. Wahai Muhammad, ya, tolong, ya, alirkan sungai gitu. Kalau kita diminta di sini, ya, kita bawa ke Ciliwung, ya kan, banyak sungai di sini, gitu kan, ya. Zaman di, ya, Jazirah Arab diminta sungai gitu. Alat por belum ada, ya, diminta sungai gimana? Ini permintaan orang Arab. Fajir lana anhar nattabi'uka. Wahai Muhammad, fajir lana, ya, pancarkan, ya, alirkan sungai nattabi'uka. Niscaya kami mengikuti kalian, mengikuti kamu. Ini permintaan-permintaan di antara permintaan yang diajukan oleh, ya, orang-orang, ya, kafir dan orang-orang Yahudi kepada Rasulullah SAW. Maka Allah turunkan, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Nah, ini permintaan kayak ini model permintaannya Bani Israel kepada Nabi Musa. Mereka minta itu bukan minta sungguhan, tapi mereka hanya, ya, permintaan itu hanya ngeyel saja, ya, bukan untuk diimani, untuk mengikuti, bukan, tapi permintaan-permintaan untuk membangunkan. Nah, dalam Islam itu para sahabat itu dididik, ya, sampai sahabat itu segan kalau mau bertanya kepada Rasulullah itu, ya. Ini didikan Rasulullah. Itu mereka itu betul-betul menjaga, mau bertanya
ya, itu mereka malu sama Rasulullah. Makanya mereka itu suka kalau ada orang Badui, ya, orang pedalaman datang ada Rasulullah, mereka ini cepat-cepat apa adanya nanya itu. Nah, mereka itu senang kalau ada orang Arab Badui. Kenapa? Kadang pertanyaan-pertanyaan mereka itu terwakili oleh Arab Badui gitu ya. Nah, kayak begitu ceplos-ceplosnya ya orang Arab Badui. Dan di dalam Islam ya, itu memang para sahabat itu diajarkan untuk tidak banyak bertanya ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang kalau dijelaskan justru itu buruk buat kalian ya. Wa in tas'alu anna hina yunzalul Qur'an tabdalakum. Tapi kalau kalian bertanya ya, ketika ayat itu diturunkan ya, maka pertanyaan kamu akan dijelaskan. Ketika kasusnya sudah terjadi, maka nggak masalah. Jadi kalau pertanyaan terkait kasus ya real yang kita hadapi, itu silakan. Zaman sahabat juga begitu. Kalau kasusnya sudah terjadi, silakan ditanyakan. Nah, sehingga ayat Al-Quran akan turun gitu. Tapi sesuatu yang belum terjadi nggak usah ditanyakan. Kenapa kalau ditanyakan justru nanti jawabannya khawatir memberatkan kalian. Nah ini ada contoh ya. Ada ya Rasulullah SAW ya, ketika menyampaikan perintah haji, ada sahabat yang bertanya, "Aku la amun ya Rasulullah. Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?" Rasulullah dijamin saja itu, menunjukkan bahwa dia nggak suka dengan pertanyaan itu. Ditanya, diulang lagi pertanyaan. Aku lah amin ya Rasulullah. Ya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Rasulullah diam aja, menunjukkan nggak suka pertanyaan itu. Sampai ketiga kali, aku lah amin ya Rasulullah. Baru Rasulullah menjawab, la, lau qultu na'am la wajaban. Baru Rasulullah jawab enggak ya. Kalau seandainya aku tadi bilang na'am, maka haji itu wajib tiap tahun. Ini seumur hidup saja belum keturutan semua lagi. Ya. Apalagi kalau tiap tahun gimana? Berat. Nah kayak gitu. Kalau menanyakan sesuatu yang enggak perlu itu enggak usah ditanyakan. Kalau dijawab iya itu berat sendiri kita. Ya. Ada perintah udah dilaksanakan. Ada perintah nanya sapinya kayak apa gitu. Ya, tua atau muda, dari jawab warnanya apa gitu. Kayak begitu sampai hampir-hampir itu nggak dilaksanakan, hampir gitu. Mau melaksanakannya pun berat gitu. Ternyata sapinya ketika ditemukan itu ya, harganya mahal gitu. Itu sampai orangnya itu ya, ada yang riwayat harganya itu seberat emas ya, emas seberat sapi itu tuh. Rasain loh itu. Salah sendiri nanya-nanya. Seandainya turun perintah langsung dilaksanakan, udah selesai. Ya, gitu. Tapi kalau kasusnya sudah terjadi ya kita ditanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Itu bukan berarti kita beribadah yang menjalankan agama ini ngasal, udah pokoknya melaksanakan gitu. Nggak usah nanya-nanya orang gitu. Nah ini salah gitu. Karena Islam ini sudah sempurna. Apa yang meragukan kita, apa yang tidak kita ketahui ya, nah itu kita tanyakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau pertanyaannya itu dalam rangka thalabul ilmi, mencari tahu, atau untuk dalam rangka menguatkan keyakinan, nah ini boleh ya. Sebagaimana pertanyaan atau permintaannya Nabi Ibrahim ya, wa idh qala Ibrahim gimana itu, kaifa tuhjil ya, kaifa tuhjil mauta, ayatnya gimana itu. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meminta
kepada Allah agar diperlihatkan bagaimana cara Allah menghidupkan yang mati. Awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Wahai Ibrahim, apakah kamu nggak beriman gitu ya? Beriman ya Allah, kata Nabi Ibrahim. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi agar hatiku makin mantap gitu. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan untuk itu boleh ya. Jadi kita bertanya sesuatu agar memantapkan hati kita, itu tidak apa-apa. Atau kita menanyakan sesuatu yang kita tidak tahu biar dapat ilmu juga. Nah, pertanyaan yang nggak boleh itu adalah ya, yang membuat amalan itu susah untuk dilakukan, atau motifnya adalah untuk ya meninggalkan amalan itu. Ya, nah kayak gitu. Wa may yatabaddalil kufra bil imani. Nah, makanya ayat berikutnya adalah wa may yatabaddalil kufra bil iman. Maka barang siapa yang menukar ya kekafiran dengan ya keimanan, imannya digadaikan dengan kekafiran, faqad dhalla sawa'as sabil, maka dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan untuk ya meninggalkan keimanan dan untuk terus dalam kekufuran. Nah, ini yang tidak dibolehkan dalam Al-Qur'an. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya 3 ayat ini memberikan kita pencerahan dan bimbingan bagaimana kita beragama ya, bagaimana kita menjalankan syariat Islam ini tidak seperti orang-orang ya Bani Israel, orang-orang Yahudi menjalankan ajaran mereka. Mereka banyak ya bertanya ya, banyak alasan ya, banyak membantah, mencari celah bagaimana alasan ya mereka bisa meninggalkan ajaran mereka. Ini mereka ya, pilih-pilih, kalau menguntungkan diambil, kalau merugikan dibuang. Nah, ini bukan cara beragama yang diajarkan oleh Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW. Ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu. Wa may ya'sillahu rasulahu ya faulaka fi dhalalim. Tidak ada bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah ya sudah memutuskan satu ya keputusan, tidak ada bagi mereka pilihan lain ya. Wa may ya'sillahu rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat durhaka kepada Allah dan Rasulnya faqad dhalla ya faqad wa may ya'sillahu rasulahu fa ulaika fi dhalalin mubin, maka mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang ya Rasulullah ajarkan maka ambillah, dan apapun yang Rasulullah larang maka tinggalkannya. Nah, ini prinsip kita dalam beragamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya hidayahnya, memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa memperbaiki keislaman kita, menjalankan syariat ini sebaik-baiknya dan mengisi ya umur-umur kita yang Allah berikan, karuniakan kepada kita sampai sekarang ini dengan amalan terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.